Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Senang bisa jumpa lagi dengan teman-teman semua di konten kali ini. Ya, saya akan kembali lagi untuk membuka ruang diskusi publik untuk menjadi ruang diskusi kita teman-teman ya. Teman-teman bebas untuk memberikan kritik, saran, ataupun komentar di kolom komentar. Yang penting beradab dan beretika. Sama-sama kita hindari yang namanya disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian. Dan tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera membahas video yang pertama teman-teman. Momen lucu, saking antusiasnya Pak Jokowi ke toilet aja diikutin. Toilet dikepung teman-teman, ditungguin dan toiletnya dikepung. Baru kali ini aku lihat ada toilet dikepung masa. Iya, padahal Pak Jokowi cuma mau ke toilet diikutin viral lucu. Ini yang lucu ini. Lucu ini. Aduh. Pak Jokowi ke toilet Oh, toiletnya pun viral teman-teman ya. ditungguin toiletnya. Toilet ditungguin dikepung, come on. Ini kejadian unik lucu. Kejadian unik dan lucu teman-teman ya. Aduh, ini lucu banget sih. Warga nggak bisa. Balik lagi. Balik lagi. Semua ikut lagi. Ini sepanjang sejarah pemimpin Indonesia nggak ada seperti ini teman-teman. Ya, sepanjang sejarah Indonesia nggak ada seperti ini. Ada pemimpin atau mantan presiden yang berkunjung ke satu daerah yang kemudian ketika dia ke toilet ya, toilet umumnya dikepung warga. Ditungguin mau keluar. Pak Jokowi dalam hati ini, kalau ada orang yang ngintip habis aku. Oh, luar biasa sekali Bapak ini ya. Teman-teman, kita next ke berita selanjutnya teman-teman. PSI lagi numpang ngetop sama KDM, terus nggak boleh deket-deket sama KDM. Bang Jo itu syariatnya jadi wakil bupati. PDI sudah mentornya itu PDI lagi. beliau. PSI sudah lama dekat dengan Pak KDM. Beliau. Bahkan Bang Jo nikah, saksinya beliau Kang Deddy Mulyadi yang jadi saksi nikah. Terus kalau hari ini gitu kan Bang Jo deket beliau nggak boleh. Terus kalau ngomong PSI di kala pencalonan dulu waktu zaman pencalonan gubernur Jawa Barat, PSI ini ada koalisi partai sama Gerindra, Demokrat, PSI yang mendukung Pak Gubernur, yang mendukung Kang Deddy Mulyadi jadi gubernur. Oh, berarti bukan tidak mungkin Kang Deddy Mulyadi akan masuk ke PSI. Ya, karena ini teman-teman ya, kedekatan PSI dengan KDM juga itu benar-benar sangat dekat. Bahkan ketika pemilihan gubernur kemarin itu PSI all out mendukung KDM. Bukan tidak mungkin KDM masuk PSI. Kalau berpasangan dengan Gibran, sering ada lawan teman-teman ya. Kita next ke berita Sampai selanjutnya. Gibran naik, itu yang kami utamakan. Gibran jangan naik dan dinasti Jokowi harus hancur. Oligarki hitam harus kita hancur. Wes, Pak. Yes, mereka nggak terima teman-teman ya. Kalau rakyat yang memilih Pak, sekalipun Anda nggak terima, kalau rakyat yang memilih Mas Gibran mau naik, ya, Anda mau bisa apa? Ya, Anda dan kelompok Anda bisa apa? Berarti Anda tidak menghargai yang namanya demokrasi. Kalau Anda mengatakan ini hidup di negara demokrasi, menghargai yang namanya demokrasi, kalau Gibran itu dipilih oleh rakyat menjadi presiden, sekalipun Anda dan kelompok Anda nggak mau, ya, Anda mau apa? Ya, ini negara demokrasi, Pak. Ya, kalau Gibran dipilih rakyat, Anda mau apa? Ya, mau lakukan apa? Kalau nggak suka dipimpin oleh Mas Gibran, silahkan pindah ke negara lain. Ya, kalau misalnya Gibran dipilih rakyat, kan kita belum tahu teman-teman ya. Kita dengarkan dulu. Kan, Pak. Ini tanggal 11 nanti akan menyatakan sikap terhadap keadaan negara saat ini. Itu yang akan kami hancurkan, Pak. Kami akan serang, Pak. Akan hancurkan, akan serang teman-teman ya. Sampai hostnya pun langsung ketar-ketir. Apa Pak? Kita dengarkan dulu. Kami serang, kami hancurkan. Oh, serang, Kami kamu tidak hancurkan. rela Indonesia dipimpin oleh dinasti Jokowi. Tidak rela Indonesia dipimpin oleh dinasti Jokowi. Kalau masyarakat yang mau pilih, sekalipun Anda nggak rela, ya, sekalipun Anda nggak suka, kalau masyarakat yang pilih, sekali lagi saya katakan. Caranya gimana, Pak? Secara konstitusional lah. Oh, cara konstitusional harus lengkap dong. Kami akan serang, kami akan hancurkan, ya.
Tapi kalau dengan cara konstitusional silakan. Kalau dengan cara konstitusional silakan. Usut tentang ijazahnya dia salah satunya. Kami usut tentang gugat ijazah. secara konstitusional. Kami tidak rela dia jadi pemimpin kami. Malu-malu kan Pak? Jangan sampai Tidak rela jadi pemimpin kami. Kalau masyarakat Indonesia menentukan, Tuhan menentukan, ya, Gibran menjadi presiden, pemimpin, sekalipun Anda nggak rela, sekalipun Anda sakit hati, sekalipun Anda tersakiti, dipimpin oleh seorang anak muda yang kalian anggap plonga-plongo, yang kalian katakan mukanya ngantuk, yang kalian katakan anak muda yang tidak berpengalaman. Kalau rakyat pilih, kalau Tuhan pilih, kalian mau apa? Ya, harus belajar legowo Pak, harus belajar, mending belajar dari sekarang ya. Masa kami anak muda mengajari orang yang sudah berpengalaman ya, harus legowo. Sekalipun Anda suka ya, harus relakan, harus belajar menerima kekalahan. Itu nanti kalau misalnya kalah, kalau misalnya menang ya syukuri saja. Tapi kalau kalah ya harus legowo. Masa yang boleh cuma teman-teman jadi anti jangan sampai Gibran naik. Next. Masa yang boleh cuma jadi anti pemerintah, jadi pro pemerintah nggak boleh? Ya. Jadi kelompok ini teman-teman, Ferry Amsari teman-teman ya, dan beberapa orang buat kabinet sendiri. Jadi menteri, ada yang jadi menteri ini, ada menjadi menteri itu teman-teman ya. Luar biasa, di dalam pemerintahan ada pemerintahan, bayangan. Aduh, orang-orang ini teman-teman Padahal ya. orang yang anti pemerintah itu sebenarnya juga pengen jadi pemerintah. Nah, betul ya. Betul lah. Orang yang kritik pemerintah sebenarnya pengen jadi pemerintah, makanya mereka buat pemerintahan sendiri, kabinet bayangan. Benar kan? Aduh, Iya, kocak banget. Yang anti pemerintah itu sebagian besar Ya. pengen juga jadi pemerintah atau menjadi bagian dari pemerintah. Nah. Yang hari ini nunjuk-nunjuk mitra rejim sebenarnya, mohon maaf. Kalau misalnya yang dia dukung menang, kan dia juga jadi mitra rejim. Saya sudah punya. Makasih jawabannya. Bisa kita pakai. Kalau ada pejabat datang ke tempat Anda, mungkin dulunya dia aktivis. Tapi kalau ini Aduh, teman-teman ya, ini muka-mukanya orang-orang yang menjadi apakah? Teman-teman ya, next aja Kata teman-teman. Ibu Megawati Soekarno Putri, kalau proklamasi tidak dibacakan oleh Soekarno, kita semua masih menjadi budak. Kalau nggak ada proklamator, kamu tidak akan merdeka. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, Buang tonton negatif. videonya sampai habis. Tidak ada yang berani berbicara namanya proklamasi. Ganda kalian ini masih jadi budak-budak. Ingat Bu, peristiwa Rengas Dengklok. Kalimat itu, video itu keluar dari mulut Masih Presiden paham, kelima Kak, soal Republik Indonesia, sejarah. Ibu Megawati Soekarno Putri, yang juga salah satu putri dari Soekarno. Tapi emang semudah itu ya untuk kita memaknai sebuah kemerdekaan. Apakah bangsa kita ini, apakah Indonesia ini memang merdeka hanya karena satu orang? Coba ya kita flashback ke pelajaran sejarah ya. Soekarno dan Hatta itu adalah proklamator. Betul, tapi pahami dulu konteksnya. Jangan lupa sama konteksnya. Kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945 itu bukan momen bukan momen yang berdiri sendiri gitu. Yes. Tapi momen itu 17 Agustus 1945 itu adalah puncaknya gitu. Puncaknya setelah puluhan tahun rakyat-rakyat itu memperjuangkan hasil dari perlawanan puluhan tahun rakyat Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Ada Pangeran Diponegoro, ada Imam Bonjol, ada Cut Nyak Dien yang bertempur puluhan tahun sebelum Soekarno lahir. Ada Budi Utomo, ada Serikat Islam, ada Muhammadiyah, dan lain-lain. Dan tentunya para pemuda Pintar ini 1945 kakak ini yang ya. menculik Soekarno dan Hatta dalam peristiwa Rengas Dengklok yang tadi gue bilang. Rengas Kenapa Dengklok. sih Soekarno sama Hatta itu sampai diculik ke Rengas Dengklok gitu loh? Karena pemuda 1945 itu melihat urgensi proklamasi. Jadi proklamasi itu bukan hadiah pribadi atau hadiah Yes. yang memang hanya dari Soekarno Perjuangan itu sendiri. seluruh Dan rakyat itu Indonesia. Hasil rame-rame, hasil tekanan Betul. sejarah, hasil tekanan rakyat, hasil tekanan pemuda dan pahlawan-pahlawan yang lebih dulu mendahului kita. Kayak Yes. pernyataannya Bu Megawati itu, kalau nggak ada yang baca proklamasi, kamu masih jadi budak. Kalau nggak ada bapak saya, kamu masih jadi budak. Kalau nggak ada Soekarno, kalian masih jadi budak. Itu menurut gue kedengarannya di kuping gue terlalu terlalu berlebihan lah ya. Tapi kalau ditanya apakah Soekarno, Bung Karno itu penting, sangat penting. Tapi kalau Sangat ditanya penting. apakah bangsa negara Indonesia ini merdeka hanya karena satu orang, hanya karena Soekarno Yes, dan Hatta, betul. jawabannya tidak. Kalimat seperti itu Yes. ya, apalagi dikeluarkan oleh anaknya sendiri, which is itu adalah Ibu Megawati, itu terdengar seperti kemerdekaan itu diwariskan gitu. Jadi menimbulkan kesan kalau kemerdekaan itu adalah hak waris. Padahal proklamasi itu dan Tajam kemerdekaan sih, Kak. itu adalah hasil kolektif.
narasi yang keluar dari mulut Ibu Mega tadi ya bisa jadi terkesan berbahaya sih. Kita semua rakyat Indonesia itu memang harus berhati-hati ya, jangan sampai kemerdekaan itu dijadikan alat haus kekuasaan. Apalagi ketika sejarah itu dijadikan alat pembenaran kekuasaan. Takutnya yang terjadi adalah malah akan jadi pembusukan demokrasi secara halus, secara perlahan. Bayangkan ketika keturunan tokoh pahlawan Indonesia yang dulu memperjuangkan gitu ya, keturunannya nih ya, ini ngomongin keturunannya ya, keturunannya ini memiliki rasa berhak memimpin hanya karena garis darah. Wah, bahaya banget. Bangsa yang dewasa itu, bangsa yang hebat itu adalah bangsa yang harus dan bisa menghormati sejarah. Tapi jangan terjebak lewat individualisme. Menghormati Bung Karno, Bung Hatta, iya harus wajib. Makanya dulu zaman sekolah ya, bahkan sampai sekarang setiap upacara itu selalu ada mengheningkan cipta untuk untuk menghormati para pahlawan-pahlawan yang lebih dulu gugur mendahului kita. Tapi jangan pernah lupa sama pahlawan-pahlawan, ribuan pahlawan, penderitaan, pengorbanan rakyat yang dulu juga. Ya, luar biasa ya. Saya setuju dengan apa yang dikatakan kakak ini, teman-teman ya. Bahwa kemerdekaan ini yang pertama adalah anugerah dari Tuhan. Ya, yang kedua adalah perjuangan seluruh rakyat Indonesia. Perjuangan seluruh pejuang. Jadi tidak boleh mengeksklusifkan satu tokoh tersendiri. Ya, karena ini bagian perjuangan yang begitu panjang atas seluruh pejuang-pejuang yang telah gugur untuk memperjuangkan yang namanya kemerdekaan. Ya, saya setuju. Next. Ini lagi. Ini ibu-ibu yang berkunjung ke Pak Jokowi. Ini mengutarakan mimpinya jadi istrinya Bapak Joko Widodo. Mimpi apa, Bu? Bu, oh, Bu, kenapa sampai kayak gitu, Bu? Ya, Ibu Riana gimana itu, Bu? Pengen ketemu. Iya, mungkin setiap hari terngiang-ngiang. Oke. Bu siapa tadi namanya? Ibu Nani Citra. Nani. Beneran, makanya dia mau cari Pak Jokowi. Bu, mana ini yang malam? Bu, kenapa kok bisa sampai ngimpi seperti itu, Bu? Tidak tahu saya. Saya enggak enggak pernah kangen, tapi saya ada waktu Pak Jokowi itu masih terpilih itu, tiba-tiba Pak Jokowi mendatangi saya. Ibu mau nikah siri dengan saya gitu. Mungkin saking ngefansnya, Bu, sampai mimpi, Bu. Saya malu tapi mau. Saya malu tapi mau. Malu-malu tapi mau. Aduh, ibu ini kocak. Aduh, kocak. Bu, ini pertama kalinya Ibu ke Solo? Iya, betul. Iya. Pak Jokowi baru pertama nanti, Bu. Baru pertama kali ini saya ngefans dan sangat tiap hari itu mendoakan Ibu Presiden dari 1 sampai 5. Tidak pernah saya berdoa, tapi untuk Pak Jokowi sampai tiap sholat itu berdoa demi Allah. Wih. Untuk keselamatan Pak Jokowi. Nah, itu ya teman-teman ya yang membuat Pak Jokowi kenapa sampai hari ini terus dicintai rakyat, karena ada doa-doa dari ibu-ibu, dari anak-anak, dari orang dewasa, bapak-bapak juga teman-teman, dari generasi milenial. Banyak doa yang dipanjatkan untuk Pak Jokowi, karena ya semakin Pak Jokowi di Solo ini semakin banyak orang yang mendoakan Pak Jokowi agar supaya semakin sehat teman-teman ya. Di kolom komentar ketika saya mengupload sebuah video tentang Pak Jokowi, banyak yang mendoakan Pak Jokowi semoga sehat dan sebagainya teman-teman ya. Ini jadi penasaran bagaimana ya kemudian ibu tadi ketemu dengan Pak Jokowi. Pasti ibu ini akan menceritakan, Pak, aku mimpi loh Bapak itu menikah siri sama saya. Jangan sampai Bu ya, nanti Bu Iriana bisa tersinggung lah Bu. Aduh, kocak sih teman-teman ya. Aduh. Karena baik dan berjujur, lalu dianiaya, difitnah, itu saya nggak terima saya. Terakhir ini kan makamnya ibunya juga. Iya itu makanya. Saya tunggu cepat minta tolong sama adik saya untuk jajak di sini. Alhamdulillah adik saya itu saya diantarkan di sini seperti itu dapat. Alhamdulillah, mudah-mudahan ketemu Syukur. Biar saya itu. Apa ini Rudi bilang dibayar katanya Bu? Ya Bu, katanya FX Rudi itu ibu diarahkan kemudian dibayar Bu katanya. Kalau boleh sujud saya sujud. Diberikan uang saku katanya Bu. Aduh, fitnah. Dari mana nih Bu? Dari mana? Dari Malang. Oh, orang Malang tuh Bu. Sama kita Bu, orang Malang. Oke, kita next ke video selanjutnya teman-teman. Gubernur Jawa Barat ternyata bukan Kang Deddy Mulyadi.
Ternyata terkuak nama asli Kang Deddy Mulyadi. Kaget banget pas tahu. Misteri akhirnya terungkap. Jawa Barat dipimpin Kang Deddy Supardi. Deddy Supardi. Kang Deddy Mulyadi seketika lemas. Mulyadi. Tadi orang lain, Bapak Ibu, berebut pengen dipimpin gubernur mereka oleh Kang Deddy Supardi. Kita wajib bersyukur kepada Allah. Jawa Barat dipimpin Kang Deddy Supardi. Hidup Kang Deddy Supardi. Hidup Kang Deddy Supardi. Kang Deddy Bapak Aing. Deddy Supardi. Deddy Mulyadi, Allah ya Rabbi. Aduh kocak banget. Saya tadi ngomong apa sih? Jadi baru tahu nama Deddy Mulyadi, berarti bukan KDM dong ya, KDS ya, Kang Deddy Supardi. Aduh sakit perutku. Ya Tuhan, lucu banget. Ya next teman-teman ya. Kalau sampai Gibran meninggalkan Prabowo atau Prabowo meninggalkan Gibran, maka yang sudah pasti dipastikan dengan kemenangannya itu adalah Gibran. Karena bagaimanapun juga suara Jokowi itu masih tetap kuat. Dan yang paling penting adalah Jokowi tahu cara bagaimana memenangkan. Kalau sampai udah bisa analisa politik nih Bapak ini. Luar biasa Pak. Next ya. Pak Jokowi di NTT luar biasa. Wow, banyak sekali orang. Orang lagi bertangan. Ini di pantai loh teman-teman ya. Bibit unggul dan juga ada sembako. 3, 1, 2. Luar biasa teman-teman. Tamun maju dikit, tamun samping Bapak. Ini nanti. Hei, para pembenci makin sakit hati. Ini apa ya? Oh, ini bagian-bagian dari program kunjungan Bapak Joko Widodo teman-teman ya. Jangan maju-maju. Bapak kasih gerak jalan. Bapak kasih jarak untuk gerak. Yeten agak mundur. Yeten mundur. Tolong jangan dorong. Ini kita mau usaha. Oh, sampai di tempat berdesak-desakan masyarakat teman-teman ya. Pak Jokowi. Oke teman-teman semua ya, jadi itulah rangkuman video yang bisa saya sajikan kepada kalian semua. Saya berharap video-video yang kemudian bisa saya tampilkan itu bisa memberikan informasi terupdate kepada kalian semua, bisa memberikan edukasi dan informasi-informasi yang terbaru teman-teman. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton sampai di menit ini, menit terakhir teman-teman ya. Saya berharap kalian selalu dalam keadaan yang sehat. Dan buat teman-teman semua yang baru ada di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Nyalakan notifikasi supaya kalian semua tidak ketinggalan informasi terupdate dari channel ini teman-teman. Dan buat kalian semua pengguna Instagram, jangan lupa juga follow Instagram saya. Kalian bisa melihat hal-hal unik yang saya lakukan yang mungkin berbeda dari apa yang saya lakukan di YouTube. Namanya Vick Himpong, sama dengan nama YouTube teman-teman ya, VIKKI Himpong ya kalau nggak salah ya. Ya semoga kalian semua bisa follow ya teman-teman, kita bisa saling follow di sana. Saya pamit dulu teman-teman, see you on the next video and God bless. Bye guys.